Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Esmai Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2401404024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Secara Individu. Pertama-tama yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah, massa, dan volume sel bersifat irreversibel dan kuantitatif atau dapat diukur. Pertumbuhan meliputi perubahan fisiologis dan pematangan fungsi fisik. Adapun perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan dengan perubahan berkesinambungan, progresif, dan kualitatif atau tidak dapat diukur, yang melibatkan kemajuan fungsi psikologis, kognitif, sosial, dan emosional, dan saling bergantung atau tidak bisa dipisahkan. Adapun aspek-aspek dan tahap-tahap perkembangan secara individu, yaitu yang pertama perkembangan fisik atau biologis. Ini termasuk perubahan bentuk tubuh. Adapun perkembangan secara motorik, yaitu kemampuan mengontrol gerakan tubuh halus dan kasar. Ada perkembangan secara kognitif atau intelektual, yaitu berpikir, memahami, belajar, memecahkan masalah. Secara emosional, yaitu merasakan, mengenali, dan mengekspresikan emosi. Adapun sosial, yaitu interaksi dan hubungan dengan orang lain. Adapun tahap-tahap tumbuh kembang secara ringkas, yaitu bayi dari usia 0 sampai 12 bulan, toddler dari usia 1 sampai 3 tahun, prasekolah dari usia 3 sampai 5 tahun. Usia sekolah, kemudian dewasa. Adapun hukum dan fase-fase perkembangan. Hukum pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama itu konvergensi atau hasil interaksi biologis dan lingkungan. Yang kedua itu tempo, setiap tahap adalah landasan bagi tahap berikutnya. Yang ketiga adalah irama, setiap individu berkembang dengan waktu masing-masing. Yang keempat adalah masa peka, periode optimal untuk mempelajari keterampilan tertentu. Yang kelima adalah rekapitulasi atau hal perkembangan individu mengulang evolusi spesies atau teori awal. Yang terakhir yaitu fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan antara lain adalah fase prenatal atau di dalam rahim ibu. Yang kedua adalah fase kelahiran, peristiwa dramatis dengan perubahan kondisi psikis radikal. Yang ketiga adalah bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Di periode vital, pondasi pertumbuhan selanjutnya yaitu fase kanak-kanak mulai usia 2 sampai 12 tahun. Pembagian awal dan tengah atau akhir belajar mandiri dan keterampilan. Usia remaja, organ reproduksi mulai matang, perubahan fisik dan mental sangat pesat. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan individu adalah proses kompleks sepanjang hidup. Pemahaman ini, kesimpulannya, jadi pertumbuhan dan perkembangan adalah proses kompleks sepanjang hidup, yang mana pemahaman ini sangat penting untuk mendampingi dan menstimulasi individu di setiap fase kehidupan. Dapat membantu merancang
proses belajar yang sangat efektif dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.